Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali Sobat Bediler. Dan kali ini saya mau membahas masalah akurasi. Jadi kalau yang di video saya sebelumnya itu kan penyebab akurasi acak-acakan yang dikarenakan pemasangan delay yang kurang pas, serta dikarenakan ketika kita menembak posisi unit itu tidak tegak lurus. Maksudnya kalau di water pass itu agak miring, entah miring ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau sekarang itu saya mau bahas yang berkaitan dengan akurasi yang disebabkan oleh laras. Jadi kemarin itu ya bisa dibilang uji coba atau riset kecil-kecilan lah. Jadi setelah saya mengalami entah itu peluru spiral, grouping nggak mau rapet, apa segala macam, tembakan ke kanan atau ke kiri terus, itu saya coba amati, saya coba telusuri salahnya di mana, kekeliruannya di mana, dan didapatlah kesimpulan yang kurang lebih seperti ini. Jadi ini murni berdasarkan uji coba sendiri ya meskipun ini bisa dibilang masih belum tentu akurat, tapi mungkin bisa jadi acuan kalau teman-teman mungkin ada yang sedang mengalami atau mungkin pernah mengalami dan ternyata sama, itu bisa di komen ya nanti, ataupun ada kekeliruan nanti juga bisa ditulis di kolom komentar. Tapi ini murni dari pengalaman saya, jadi ya mudah-mudahan benar, ya bukan benar sih, maksudnya mudah-mudahan ada benernya dan juga bisa bermanfaat. Oke, yang pertama itu tembakan yang tidak bisa akurat ataupun tidak bisa grouping rapat yang dikarenakan adanya kerusakan pada loading, entah itu rusak karena pembuatan yang tidak presisi atau pas kita lagi oprek itu ternyata tidak betul itu ya. Nah, itu akan mengakibatkan laju mimis spiral. Jadi bukan spiralnya itu bukan karena overpower atau overspeed. Kalau tembakan spiral yang overspeed itu ketika kita turunkan powernya dia pasti akan dapat akurasinya. Tapi ini enggak, mau dinaikkan mau diturunkan tetap sama, tembakan tetap spiral. Nah, terus yang kedua, grouping tidak mau rapat. Nah, kita bahas lebih dalam lagi masalah kenapa kok bisa spiral. Itu anggaplah ini peluru ya. Jadi ketika peluru itu masuk ke area loading, itu dia kan posisinya kurang lebih seperti ini. Yang menurut saya paling bagus itu loading itu ya cuma nempel aja, jadi si peluru itu nggak rusak duluan. Nah, itu untuk loading yang menurut saya paling pas. Kenapa? Karena ketika si peluru ini rusak, ditambah lagi pembuatan antara gap ini ada yang nggak presisi, misalkan agak tinggi sebelah ya, jadi nanti ketika masuk itu otomatis bagian sini yang sudah tergerus, anggaplah ini yang paling dangkal, ini yang dalam itu biasanya sini udah kegerus duluan. Nah, ini mengakibatkan berat mimis jadi tidak merata, itulah yang menyebabkan tembakan spiral. Lalu kenapa yang kedua, grouping lebar, itu biasanya mimis rusak tapi rusaknya merata. Nah, itu pun juga kalau kita amati sebenarnya masih ada sedikit selisih. Jadi misalkan ketika ini peluru masuk, dia ada kerusakan, secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi itu ada kerusakan pada mimis yang tidak merata. Jadi ibarat kata yang pertama tadi miringnya parah, jadi begini banget lah, jadi si peluru jadi spiral lajunya. Nah, yang kedua ini agak mendingan, jadi rusaknya tidak merata tapi tidak separah yang pertama. Untuk mengantisipasinya adalah
buat si gap antara jalur alur ini dengan loading itu benar-benar tirus. Itu yang paling enak. Dan perlu diperhatikan lagi, satu ukuran loading itu hanya cocok untuk satu ukuran peluru. Jadi misalkan teman-teman pakai peluru yang panjangnya 7 mili, nanti ketika teman-teman pakai yang lebih pendek, nanti pasti kadang suka nggak ketemu. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau nggak juga itu biasanya penyebabnya karena si peluru tadi harusnya posisinya kalau 7 mili itu di sini, dia jadi agak ke belakang. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan teman-teman memperpanjang tusukan grendel untuk si peluru ini. Jadi biar yang tadinya untuk 7 mili itu di sini, ketika nanti ganti yang 4 mili, otomatis si tusuk grendel ini ditambah 3 mili lagi agar posisinya sama. Lalu yang kedua disebabkan oleh alur laras. Tembakan yang groupingnya acak-acakan itu disebabkan oleh alur laras. Itu yang pertama dikarenakan ID sempit. ID sempit itu maksudnya si diameter dalam. Jadi antara ini kita sebut groove ya. Yang masuk ke dalam ini groove dan yang naik ini land. Jadi diameter antara land to land, dari land ke landnya itu lebih kecil daripada mimis. Jadi lebih kecil sekitar 0,2 aja udah kerasa banget itu. Nah, cara mengetahuinya gimana? Kalau ID laras kita sempit, nah itu harus copot laras, lalu kita sodok, kita masukkan mimis dari loading, lalu kita sodok dari belakang. Nanti kalau ID larasnya itu terlalu kecil, mimis yang ukuran 4,50 itu nggak bakal masuk. Saya pernah waktu itu nemuin ID laras yang dimasuki peluru diameter kepalanya aja 4,4 itu nggak masuk, sama sekali nggak masuk, keras banget. Setelah coba saya ukur pakai Sigmat, ternyata ID-nya itu cuma 4,0. Jadi antara land to landnya itu cuma 4,0, itu nggak mau masuk karena terlalu sempit. Nah, untuk menyodok laras itu, mimis ke dalam laras, usahakan, kalau saya menyarankan menggunakan carbon stick pancing. Itu cari yang diameternya 3 mili, 3,5 itu, atau enggak 4 mili juga boleh. Karena bahan karbon sendiri itu ulet, tapi dia kalau kena gesekan dengan besi masih aman. Jadi si karbonnya yang kalah, bukan larasnya. Nah, penyebab ID sempit ini biasanya nanti akan menghasilkan power yang loyo atau speed yang pelan, karena itu tadi, untuk mengeluarkan peluru yang begitu keras dia hanya membuang angin yang besar, tapi si peluru masih nyangkut, istilahnya begitu. Lalu ada lagi penyebabnya karena alur kasar. Alur kasar itu biasanya untuk laras lokal itu pinggiran landnya ini masih ada sisa dari mata bor alur. Jadi kalau kita tusuk mimis, nanti setelah keluar itu kelihatan guratannya itu agak kasar dan cenderung tajam. Itu biasanya dikarenakan si alurnya kasar. Efeknya apa? Itu nanti akan menimbulkan makin banyak residu yang tertinggal di dalam groove-nya ini. Nah, kalau residunya kotor, kalau groove-nya kotor karena banyak residu yang nyangkut, itu nanti akan mengakibatkan grouping yang melebar. Karena itu tadi, si mimis atau si peluru itu rusak secara tidak merata. Jadi rusaknya itu tidak presisi, tidak simetris antara kiri kanannya. Itu nanti akan menyebabkan si peluru susah untuk grouping rapat. Lalu dengan makin banyaknya residu ini, itu juga akan mengakibatkan power loyo juga, karena
kita nalar aja ya, ini banyak kotoran, makin lama kan makin sempit. Nah akhirnya power loyo tuh. Lalu ID laras yang tidak rata, itu biasanya laras-laras lokal murahan itu banyak banget itu yang kayak begitu. Itu nanti akan menyebabkan grouping yang lebar juga, terus habis itu powernya bisa loyo. Tapi ada juga yang bisa mendapatkan akurasi dengan alur yang tidak merata, itu ID-nya itu ada, karena saya pernah juga ngalamin. Jadi ciri-cirinya seperti apa? Jadi kalau misalkan ID alur yang tidak rata itu, misal kita tusuk dari loading, nanti pas sampai tengah dia itu ngeplong atau enak didorongnya enteng, makin maju kok berat lagi, nanti enteng lagi, berat lagi, enteng lagi. Nah itu ID alurnya itu tidak merata. Terus yang kemarin sempat bikin saya agak stres itu di masalah crowning. Jadi ceritanya kemarin itu pas saya lagi perawatan ringan unit ya, bagian depan itu di sebelah kanan itu saya menemukan ada karat. Gatel dong tangan saya, lalu saya amplas kecil pelan-pelan, hanya di bagian karatnya ini saja. Saya gunakan cuma grade 1500 waktu itu, pelan sekali. Begitu si karatnya hilang, udah saya minyaki lagi, terus saya pakai buat hunting, dan ternyata laju mimisnya jadi nggak karuan, padahal cuma diamplas pelan. Setelah saya coba cari permasalahannya, saya pikir mungkin gara-gara saya nembak kondisi senapan miring, karena larinya itu gini, si laju peluru itu groupingnya dapat, cuman perkenaannya itu hampir sama seperti ketika senapan miring 1 derajat ke kanan, makin jauh makin ke kanan, makin jauh makin ke kanan. Jadi ketika saya zero itu cross, saya tembakan di 50, geser setengah, tembakan lagi di 80, geser 1 dot, makin jauh, terus saya coba ikuti dengan water pass, itu tetap nggak ketemu. Akhirnya setelah pulang saya coba oprek sana sini, masih nggak ketemu. Dan ketika saya coba cari informasi dan artikelnya, itu ternyata cara yang saya lakukan ini sudah merusak crowning. Jadi ketika teman-teman mendapatkan unit teman-teman itu tembakannya makin jauh makin ke kanan atau makin jauh makin ke kiri, itu bisa jadi crowningnya ada cacat. Seperti kalau di kasus saya itu tembakannya makin ke kanan, itu dikarenakan crowning yang sebelah kanan ini sudah rusak, lebih dalam ketimbang yang sebelah kiri. Jadi kalau yang rusak itu sebelah kanan, biasanya tembakan larinya ke arah kanan, makin jauh makin ke kanan. Kita coba miring-miringkan unit, ngikutin water pass juga nggak bakal ketemu. Terus kalau yang rusak yang sebelah kiri, dia akan lari ke kiri. Nah terus kemarin saya juga coba, kalau saya perbaiki ini crowning, sekaligus saya coba crowning saya bikin agak kasar. Ternyata hasilnya malah bikin akurasinya acak-acakan juga. Jadi perlu diperhatikan juga. Untuk crowning ini paling gampang ya, sebenarnya bukan paling gampang sih ya, tapi indikasinya itu paling enak, paling gampang dilihat, karena dia pasti beloknya peluru itu satu arah. Mau kita mainkan powernya, mau kita ini, tetap larinya ke arah sana. Nah mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.